Sekarang pelajaran haji dan umroh ya. Istilah haji berasal dari kata haja, berziarah ke, bermaksud menyengaja menuju ke tempat tertentu yang dilakukan. Sedangkan menurut istilah haji adalah menyengaja menuju Ka'bah untuk mengerjakan ibadah yang meliputi tawaf, sa'i, wukuf, dan ibadah-ibadah lainnya untuk memenuhi perintah Allah SWT dan mengharap ridhoannya dalam waktu yang telah ditentukan. Nah, Allah SWT berfirman, A'udzubillahiminasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Artinya, padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya makam Ibrahim. Barang siapa memasukinya, Baitullah itu menjadi amanlah. Dia mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa menginginkan kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya. Next, selanjutnya haji mengerjakan ibadah haji hukumnya wajib sekali berwudu bagi setiap muslim yang telah mukallaf dan mampu melaksanakannya. Syarat wajib haji. Yang pertama, beragama Islam, tidak wajib dan tidak sah bagi orang kafir. Yang kedua, beramal, tidak wajib haji bagi orang gila dan orang bodoh. Ketiga, balik, tidak wajib bagi anak-anak. Yang keempat, puasa atau mampu, tidak wajib bagi orang yang tidak mampu, baik mampu harta, kesehatan maupun dalam perjalanan. Yang pertama ada ihram, yaitu berniat memulai mengerjakan ibadah haji maupun umroh. Yang kedua, wukuf di padang Arafah, yaitu hadir mulai tergelincir matahari waktu zuhur tanggal 9 Zulhijjah sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah. Yang ketiga ada tawaf. Tawaf rukun ini disebut tawaf ifadah, yaitu mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran, dimulai dan diakhiri di Hajar Aswad. Yang keempat, sa'i, yaitu berlari-lari kecil di bukit Safa dan Marwah. Yang kelima, tahallul, yaitu mencukur atau menggunting rambut sekurang-kurangnya menggunting 3 helai rambut. Yang keenam, tertib, yaitu mendahulukan yang semestinya dahulu dan rukun-rukun di atas. Haji, berihram sesuai mikatnya, bermalam di Musdalifah, bermalam mabit di Mina, lalu melontar jumroh di Aqabah, setelah itu melontar jumroh pula Musta dan Aqabah, setelah itu menjauhkan diri dari murah Masjidillah, setelah itu tawaf wada. Nah, ada yang tahu tawaf wada itu apa? Ya, Merupakan tawaf yang dilakukan sebelum meninggalkan Mekah. baik. Selanjutnya macam-macam manasik haji. Yang pertama ada haji ifrad, yang kedua haji tamattu, yang ketiga haji qiran. Selanjutnya pengertian umroh. Menurut pengertian bahasa, umroh berarti ziarah. Dalam pengertian syar'i, umroh adalah ziarah ke Ka'bah, tawaf, sa'i, dan memotong rambut. Umroh hukumnya wajib sebagaimana haji. Berdasarkan firman Allah SWT, umroh wajib dilaksanakan 1 kali seumur hidup. Sebagaimana haji, umroh boleh dikerjakan kapan saja, tidak ada waktu tertentu sebagaimana haji. Tetapi yang paling utama adalah pada bulan Ramadan. Selanjutnya syarat rukun dan wajib umroh. Syarat-syarat umroh sama dengan syarat-syarat dalam ibadah haji. Sedangkan
wajib umroh hanya dua, yaitu berihram dari miqat. Yang kedua, menjauhkan diri dari muhramat umroh, jenis dan banyaknya sama dengan muhramat haji. Nah, yang terakhir hikmah haji dan umroh. Dalam ibadah haji dan umroh terkandung hikmah yang besar. Di antara hikmah tersebut adalah yang pertama, bagi orang yang melaksanakan, yaitu mempertebal iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah haji saat akan pengalaman ibadah sehingga di sana akan dapat mengambil banyak pelajaran yang berharga. Nah, lalu menstabilkan fisik dan mental, karena ibadah haji merupakan ibadah yang memerlukan persiapan fisik yang kuat, daya yang besar, dan dibutuhkan kesabaran serta ketabahan dalam menghadapi segala godaan dan tantangan. Oke. Dasar tadi ada yang ingin bertanya? Satu dulu ya. Baik, hikmah haji secara keseluruhan. Baik, selanjutnya namanya siapa? Ya, Bagaimana tata cara ibadah haji? tata cara ibadah haji ya. Baik, bagi umat Islam secara keseluruhan, ibadah haji dan umroh merupakan suatu peristiwa penting yang dapat digunakan sebagai arena mempererat persaudaraan ukhuwah Islamiyah antara semua muslim dari berbagai penjuru dan agar saling kenal mengenal. Lalu, yang kedua, ada momentum tersebut dapat dimanfaatkan untuk membina persatuan dan kesatuan umat Islam sedunia. Tiap-tiap negara dapat menuju waktu peristiwa yang hanya 1 tahun sekali ini dapat pula dijadikan sarana untuk evaluasi sampai sejauh mana dakwah Islam telah dijalankan oleh umat Islam sedunia. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana tata cara manasik haji? Nah, tata cara manasik haji sebagai berikut. Yang pertama, melakukan ihram dari miqat yang telah ditentukan. Ihram dapat dimulai sejak awal bulan Syawal dengan melakukan mandi sunnah, berwudu, memakai pakaian ihram, dan berniat haji dengan mengucapkan labbaik Allahumma hajjan, yang artinya aku datang memenuhi perintahmu ya Allah. Kemudian wukuf di Arafah dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah. Waktunya dimulai setelah matahari tergelincir sampai terbit fajar. Pada hari nahar, hari menyembelih kurban, tanggal 10 Zulhijjah. Nah, setelah itu mabit di Muzdalifah di Mekah. Waktunya sesaat setelah tengah malam sampai sebelum terbit fajar. Di sini mengambil batu kerikil sejumlah 49 butir atau 70 butir untuk melempar jumroh di Mina dan melakukan salat subuh di awal waktu. Dilanjutkan dengan berangkat menuju Mina, kemudian berhenti sebentar di melempar jumroh Aqobah. Dilakukan di Bukit Aqobah pada tanggal 10 Zulhijjah dengan 7 butir kerikil, kemudian menyembelih hewan kurban. Selanjutnya tahallul. Tahallul adalah berlepas dari ihram haji setelah selesai mengerjakan amalan-amalan haji. Setelah itu mabit di Mina. Dilaksanakan pada hari tasyrik, yaitu pada tanggal 19 Zulhijjah. Tiap-tiap pada hari-hari tasyrik itu melempar jumroh dan tawaf ibadah. Bagi yang belum melaksanakan tawaf ibadah ketika berada di Mekah, maka harus melakukan tawaf ibadah dan sa'i, lalu melakukan tawaf wada sebelum meninggalkan Mekah untuk kembali pulang ke daerah asal.
Baik, itu tadi jawaban atas pertanyaan kalian. Oke, baik, terakhir ya. Terakhir, anak-anak dalam memahami ajaran Islam mengenai haji dan umroh, maka seharusnya kita memiliki sikap sebagai berikut. Yang pertama, membiasakan diri berwarna nabung untuk bekal ibadah. Kedua, taat kepada orang tua sebagai wujud berbakti kepadanya. Ketiga, mendekatkan diri kepada Allah SWT. Keempat, saling menyayangi sesama umat Islam dan menghindari permusuhan. Kelima, saling tolong menolong dan menjadi berkorban demi kebenaran. Oke, baik. Selesai pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq